masjid dalam kata terbiasa seperti kita sholat. Kalau tengah-tengah melihat keluar dari sholat batal. Ama juga kayak gini mandi masih setengah-tengah, kalau udah berhentinya batal, harus tahu mandinya nggak kena. Mesti sabun niat, menjaga niat dari awal sampai akhir. Wa alla yanqus ma'uhu an sahih, serta dianjurkan kalau mandi wajib agar tidak dijadikan kurang air basuhan tadi itu dari 1 sok. 1 sok itu 3 liter minimal, nggak boleh kurang dari 3 liter minimal. Kalau orang mandi yang paling minimal, makanya wa aqallul muslim, minimalnya mandi wajib. Nah, kemarin kita masih dalam pembahasan tsummal idhafatu tsumma ta'ahudu mawadhi'il i'tiqaf ya. Kemudian kesunahan dalam mandi wajib itu menggosok tempat-tempat yang berkelok-kelok atau yang berlipat-lipat di tubuh kita. Ini sunnah juga. Dan itu harus kena. Kalau seandainya tidak kena jadi wajib. Tapi kalau kena walaupun tidak dibasuh maka itu sudah sempurna pembasuhan. Tapi digosok lagi kelok-kelok ini itu menjadi kesunahan yang berlipat-lipat. Nah, ini dikatakan tsumma, katanya ulama, ta'ahud itu menjaga, memelihara waktu mandi tempat-tempat yang berkelok-kelok, artinya berlipat-lipat dalam tubuh. Mungkin ada permukaan kulit, ya kan, terus lipatan-lipatan yang namanya ini kuping dan sebagainya, seperti ka'ibtin, tempat-tempat yang diketek-ketek masuk air kosong, ya kan, supaya masuk semua air. Wa tibaqi batnin, bagian-bagian tengah, lipatan-lipatan dasar perut. Orang gendut-gendut itu perutnya lipat-lipat. Atau perutnya orang-orang yang yang ragawan tuh, kotak-kotak. Nah, itu harus benar-benar di ini rapiin, semua harus kena. Nggak boleh ada yang kelewatan, nggak kena basuh, jadi nggak sah. Makanya ini harus diperhatikan. Itu jadi wajib, tapi kalau sudah kena maka sudah enggak wajib. Tapi disunahkan walaupun kita yakin sudah kena, ya gosok. Seperti hadis kayak yakin kalau kita coba. Atau wa udune di utarakan ya. Dua telinga ini kan putar ini. Makanya wudhu itu di sini belum bisa. Jadi pertamanya masih selesai ke sini baru putar lagi. Jadi yang ini dalam hal saat ini yang ini ke bawah ke belakang. Jadi kena langsung putar nih. Sama seperti wudhu mandi juga tidak kena. Kalau nggak kena akhirnya jadi batal. Wa udune wala yajib liman marra annahu yakfi alaihi ghalabatud dhanni fi thahar. Walaupun nggak wajib kalau memang sudah yakin kena. Ya, tapi kalau kita nggak yakin harus walaupun kena yakin tapi kita putarin lagi, itu namanya sunnah, ya kan, berpahala. Walaupun hukumnya tadi dikatakan nggak wajib kalau sudah yakin kena ya, tapi keyakinannya juga katanya ulama waktu membasuh itu nggak usah keras. Yang penting kita apa? Wala batul ban itu keyakinan besar. Di hati kita udah kena harus keyakinan kuat besar, keyakinan luar biasa. Udah cukup, kamu usah mengatakan apa? Kamu usah kalau gitu, ya kan? Yang penting sudah yakin sudah terlalu benar, kayak bagian-bagian sudah depan, bagian-bagian yang boleh sudah sah. Itu namanya wala batudon, ya, dikuatkan dengan dugaan besar bahwa sudah terbasuh, cukup. Tapi yakinnya mantap, soalnya kenapa dia? Itu nggak jelas nih, ya. Kalau nggak jelas jangan, inti basuh langsung. Karena di sini hukumnya itu cukup di apa? Hukumi wala batudon. Batudon itu kalau sudah dugaan besar dia yakin sudah cukup sah. Besar itu baru muka. Yakinnya udah bukan semua sudah sah. Tapi kalau masih belum yakin, sudah air. Jadi cukup. Karena itu yang wajib dibasuh, harus yakin. Dan itu semua wa yuta'akkadu an yumila udunaihi ala ma'in fi kafihi. Nah, lebih lagi biar dikuatkan keyakinannya tadi itu ditakik, kalau orang bilang itu dikuatkan keyakinannya agar dia mencondongkan kedua telinganya di atas telapaknya yang ada air.
Tapi jangan sampai air masuk ke dalam. Ya, ini kan kadang-kadang air masuk ke dalam bulu, ya kan? Yang penting jangan sampai terlalu masuk. Yakin air gini. Kalau doanya ada gitu, terus kena air begini, airnya kena semua, yakin ya. Udah, itu ditakitnya seperti itu. Air oleh sini kan pasti merasuk kan, kalau dia kena itu tangannya basah pertama air, dia kena sini. Itu di yuta'akad ayumila udunaihi ala ma'in fi qabrihi. Tujuannya apa? Yatiqa biwusulihi ilma, ya, supaya dia yakin kalau air tadi sudah sampai ke bagian-bagian likukan atau lipatan-lipatan telinga atau perut atau apa saja. Pusar dalam tuh, masukin air tuh. Sudah kan? Kalau ada pusarnya itu kan kalau orang bolong, masukin yang kecil gitu. Masuk air. Berarti masuk yakin. Min ghairi dukhulihi fi simakhaihi, tanpa masuk ke dalam dua lubangnya. Penting air begini saya sampai masuk ke dalam begini saja. Kena semuanya pada waktu. Kalau mungkin dimiringin supaya kena kan. Kalau tinggal ya, tapi nggak kena. Dimiringin kan warna. Jadi meyakinkan bahwa air tadi itu harus sampai ke permukaan kulit-kulit bagian lipatan. Makanya di sini kesunahan ta'ahud. Apa itu? Menjaga tadi yang namanya lipatan-lipatan tadi. Kadang-kadang manusia nggak perhatian ke situ kan. Nah ini perhatiin, maka kita dapat pahala mawadil ini tempat-tempat yang berlipat. Walis-shaimi akad, bagi orang yang berpuasa harus lebih menjaga air itu jangan sampai masuk. Paham ya? Nanti puasa itu nggak ada. Nanti sengaja memasukkan sesuatu ke dalam organ tubuh yang lubang, maka batal. Paham ya? Nggak boleh. Ya. Kecuali itu jalan atau orang yang masuk gedung, masuk. Nah itu nggak sengaja, ya kan? Udah biarin aja, itu nggak boleh dikeluarin. Kalau nanti keluarin berarti masukin lagi, masukin baru plak, ya berarti yang keduanya masuk itu batal. Tapi pertama nggak batal, nggak sengaja lah masuk. Saya kalau nyemprot masuk belum, kalau masuk ke kuping kita umpamanya, orang yang masuk ke kuping kita, kalau kita nggak, atau langsung semprotin aku loh, batal dia minta semprotin lagi, ya kan? Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nah, ini kalau orang puasa akad dia harus berhati-hati. Akad itu lebih ditekankan kehati-hatiannya menjaga air tadi itu nggak boleh masuk ke dalam atau hidung sampai ke dalam tenggorokan. Kalau hidung masuk ke tenggorokan berarti sudah dalam ini kan. Kalau masih berbatasan luar masih boleh gitu. Nah, ini kan nggak masuk ke dalam, masih jiwa. Umur bahkan tenggorokan bertahan telak yang ada yang begini apa namanya tenggorokan. Itu batasnya sih gitu. Kalau ke situ ke dalam masuk batal. Tapi kalau masih di luarnya itu udah kalau ditelan masuk batal. Sedikit aja setetes saya masih masukin dengan status doang. Bangun ngapain ditelan lagi. Tapi kalau masih mencicipi bagian luar ini, mencicipi haram masih di masakan, kan nggak masuk, masih boleh. Nah, coba. Ya ada namanya kalau puasa coba. Pokoknya lak-lak itu batasannya, nggak boleh masuk ke dalam. Wa tahlilu aslu usuli sya'ari talatan. Nah ini. Bahtu wujubihi alaih. Bahkan pembahasan meneliti tentang wajibnya menjaga air ini di waktu dia lagi puasa nggak boleh masuk itu lebih ditekan. Pembahasan penelitian harus lebih diakad itu maknanya lebih ditakit. Isim takdil harus lebih diperhatikan. Kalau kita nggak puasa masih nggak apa-apa, mau ketelan ya kan, mau masuk ini lagi nggak apa-apa. Tapi kalau puasa nggak boleh. Atau mandi di kolam renang nyebur dulu. Atau puasa-puasa nyebur di kolam renang lah kalau. Ya kan air masuk batal, sengaja mandi ngapain nyebur sama kamar, ya kan? Watahlilu usuli sya'ar, lalu berikutnya kesunnah menyalah-nyalahi dengan membersihkan dasar-dasar rambut yang paling bawah begini rambut. Kalau rambut gondrong tuh, harus begini yang ke dalam rambut itu kulit-kulit diselah-selahi dengan ini 10 tangan dari jemarinya. Makanya kalau pakai pancuran lebih bagus. Cuma pancuran ini lebih bagus.
Atau kalau kolamnya besar lebih dari 2 bola boleh jangan kalau dia masukin masih boleh. Tapi kalau kolamnya sedikit nggak boleh nyelamin, ya kan? Akhirnya air mustakmal. Kalau dari 2 bola. Wa tahdilu usul sya'ar salatan biyadihi mamdula. Menyelah-nyelahi apa tadi itu? Usul sya'ar, ya dasar-dasar rambut yang paling bawah di dasar-dasarnya. Kan kalau nggak disiram begitu kan nggak kena, nggak begini-gini. Kan? Apalagi pakai sisir, bagusnya benar-benar meresap. Ya kan? Rambut kan kalau ini kan gede masih kalau sisir kan rambut dari jadinya bisa masuk. Diramaikan sambil begini sambil dibuangin aja. Kalau pancuran lebih bagus, ya. Semprotan. Usul sya'ar salatan 3 kali. 3 kali. Ini sunnahnya 3 kali. Sekali aja udah kena bisa, tapi diulang 3 kali terus. Nah, setiap kali basuhan disela-selai, terus 1 kali siram, disela-selai lagi, 3 kali disela-selai lagi. Itu mengulang setiap sunnah-sunnahnya diulang 3 kali semua. Cuci tangan 3 kali, kumur 3 kali, kan basuhan 3 kali, semua sunnah-sunnah 3 kali. Lebih dari 3 kali itu bagus, tapi itu cukup sudah 3 kali itu udah apa? Sunnah yang bagus. Kalau seandainya 3 kali belum kena juga ya masih dihitung 2, 3, belum dihitung 3. 1 kali aku nggak kena air, ini mandi model apa nih? Tapi 3 kali air nggak habis, tetap harus sampai kena. 1 kali itu harus diratain yakin 1 kali, 2 kali yakin enggak, 2 kali 3 kali itu baru 3 kali gitu. Tapi walaupun 10 kali mas belum ada yang kena, belum dihitung 1 itu. Amin. 10 kali basuhan tapi ada yang kering gini, wah ini belum kena namanya, baru 10 kali 1. Maksudnya 1 itu udah rapi semua disempurnakan. Nah diulang lagi 2 sempurna 3 kali, itu afdalnya. Paham? Ini kan sunnah, bahas sunnahnya. Wajibnya 1 kali udah kena. Tapi kalau kita mau ulang sampai 3 kali sunnah, pahala besar. Karena Nabi itu selalu berbuat yang hal-hal yang baik diulang 3 kali, kayak wudu itu selalu mandi. Nah ini salah satunya. Dengan tangannya basah, udah basah semua. Nah, ini salah satu kesunahan. Ka'an yudkhila asabi'ahu al-ashra, sebagaimana dia memasukkan dari jemarinya yang 10 gitu. Kayak kita pakai sapu itu. Kalau gini-gini, ini kena semua. Jadi jari jemari 10 ini memasukkan jarinya ke seluruh celah-celahnya rambut sampai ke usulus sya'ar, 4 dasarnya rambut itu. Kena ke kulit yang merasakan dingin. Nah, berarti udah kena 1 kali. Dan itu cukup yakin jadi basah semua. 1 kali ulang lagi, 2 kali, 3 kali. Tsumma sya'ar. Kemudian setelah akar-akarnya diginiin baru rambutnya semua. Ulang. Jadi jangan sampai bagian bawah, bagian atas ada yang nggak kena. Mesti dua-duanya kena, bagian bawah dan atasnya rambutnya. Karena ini mandi wajib harus kena semua. Dan kalau wudu sih asal diusap besar. Makanya wudu kan niatnya beda dengan mandi hadas besar. Walau musliman inda Ibnu Hajar al-Asqalani, sekalipun dia lagi berihram haji. Karena orang kalau pakai ihram itu kan takut rambutnya rontok, ya kan? Kalau dia lagi ihram rambutnya rontok satu kan kena dam. Maka 3 kali rambut kena dam, potong kambing. Tapi kalau 1 masih kena kafaran, yang 2 kena kafaran bayar besok. Tapi kalau 3 helai rambut potong bayar dam. Dan dia lagi ihram, dia lagi pakai ihram, totoh harus besar, harus mandi. Karena nanti kalau nggak mandi nggak sah tawafnya kan. Sekalipun nanti berihram, menurut Imam Ibnu Hajar harus dibasahin dulu. Dan itu pun harus pelan-pelan, lakin birifkin, dengan lemah lembut yang sampai rambut kotor. Kalau rambut kotor, nah ini walaupun dari ihram, makanya jaga-jaga, tak ihram jauh. Sembarangan lagi, ihram lagi, ya kan? Karena hada kama qablahu. Karena yang demikian ini sebagaimana hukum sebelumnya, agrab ila istiqam. Itu lebih dekat menjadi keyakinan kita dengan disela-sela tadi itu, lebih yakin kita bahwa ini air sudah meresap ke pori-pori rambut kita. Artinya dasar daripada rambut itu udah nyampe. Karena kalau nggak disela-sela nggak yakin.
ya kan? Tapi dengan istilah tadi kan kita yakin Nabi. Tapi coba itu masuk dalam aku nggak semuanya kena belum tentu kan. Kalau begitu kan lebih yakin kan. Kalau yakin cukup sah. Karena agama ini dasarnya keyakinan, dibina tidak yakin. Kalau yakinnya kuat cukup kan. Walaupun itu tadi udah yakin kok ada satu rambut yang belum basah, udah dihapus sah karena yakin kan. Tapi harus yakin nggak usah semua gitu. Kalau kayaknya ada satu yang belum tadi, pokoknya ada satu ya berarti nggak belum yakin gitu. Yusulil makna ini semua lebih dekat kepada keyakinan akan sampainya air ke dasar rambut kita. Yusulil makna, usul itu di bagian bawah. Wa ab'ad 'anil israf, dan juga katanya ulama dengan kita memandang apa maksudnya itu lebih jauh dari kata pemborosan. Lebih jauh dari kata pemborosan. Makanya kita katanya ulama pun kalau seandainya kita pakai mandi di bak yang besar gitu, terlalu tinggi, jadi air kan nggak kebuang, ya kan? Masih sisa ada itu masih boleh digunakan di atas 2 bulan, waktu itu masih boleh. Jadi tapi kalau kita nggak masukin gitu, buang-buang kan berarti kan pemborosan. Gitu. Kan kalau dicelupin lagi air itu malah dicelupin gitu, masuk kan udah yakin masuk ke kamar, ya kan? Yakin kan masuk. Kalau benar-benar masuk meresap gitu, berarti yakin masuk. Air masuk ke mana? Cuma itu satu. Nah, tapi kalau kita nggak pakai celupan begitu, ya kita tuangin air. Kemudian kita tuangkan air atau menuangkan air di mak, cuma ba'da faraghi ra'si. Nah, setelah kita menuangkan air ke kepala, takhlilan dengan disela-selahi, wal idhafatu yufidul ma'a ala syaqqihil ayman. Nah, setelah kita membasuh begitu berbuang ini, itu sekaligus sambil dia menuangkan air tadi itu diikuti pula dengan menuangkan air ke anggota tubuh bagian kanan. Jadi air itu jalan gosok sebelah kanan. Jadi masih basuh, masih air di kepala ini masih boleh membersihkan semua yang ada sambil mengalir. Ini masih boleh digunakan buat yang lain. Tapi kalau sudah keluar, diambil lagi nggak boleh. Tapi kalau masih jalan itu nggak apa-apa, masih boleh penggunaan air. Nah ini sambil dia menuangkan air ala syaqqil ayman, menuangkan air ke anggota tubuh bagian kanan dulu. Kalau bisa ditartib, bagian kanan al-muqaddam, bagian depan dulu. Tuangkan lagi bagian belakang kanan. Ini anjuran-anjurannya mandi. Wa ab'ad, habis itu thumma al-mu'akhkhar, kemudian bagian belakang yang kanan, bagian depan dulu baru bagian belakang kanan. Setelah selesai depan sama belakang bagian kanan itu al-aisar, kemudian kita tuangkan bagian kiri depan, kemudian bagian kiri belakang. Nah ini tata cara mandi yang tertib, jadi ajarkan supaya kita rapi, pembasuhannya juga sampai ada yang lupa. Wa takraru salatan, dan mengulang 3 kali. Jadi tadi ada 1 kali salah, diulang lagi 1 kali, yang baru batang, 2 kali, 3 kali. Dan mengulang 3 kali ini sunnah. Dan itu bukan cuma khusus kepala, jadi jami sunnah, semua sunnah-sunnahnya. Kayak tadi tuh, baca bismillah sekalipun 3 kali. Niatnya juga diajarin juga 3 kali zikirnya, doanya juga habis. Ya kan, sunnahnya kalau nggak bisa ya cuma sekali lah. Tapi kalau dibaca sunnah kali 3 kali lepas. Kalau nggak bisa cuma sekali. Dan sunnah kan. Dijamin sunnah karena semua sunnah. Hatta dzikra sekalipun zikir-zikirnya, dirinya tadi itu, doanya, kan? Nadhiru apa? Hatta dzikra nadhira ma fil wudu. Ya artinya itu diambil persamaan seperti dia melakukan wudu kan disunahkan 3 kali kan? Ulang 3 kali. Kenapa? Kok mandi juga diulang harus 3 kali juga sunnahnya? In akthara sunanuhu tajrihuna, karena ya, sebagian besar sunnah-sunnah itu diterapkan di mandi dibanding di apa? Wudu. Kalau wudu kan cuma bagian sini doang, tapi mandi itu semuanya. Banyak anak mandi sama wudu. Nah, makanya kalau wudu aja disunahkan apalagi mandi, ya kan? Makanya dalam mandi lebih besar diterapkan sunnah-sunnahnya dibanding dia menerapkan sunnah-sunnah di waktu wudu.
salah satunya biar dapat pahala banyak. Semakin banyak nanti melakukan sunnah semakin banyak pahalanya kan. Qala fi Tuhfah. Nah ini pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Ahwaji ya, itu mensyarahkan kitab Al-Minhaj Al-Talibin karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu Minhaj Al-Talibin karangannya Imam Nawawi bab fikih luar biasa. Ya kan? Dan di situ disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami ya, dalam kitab apa? Tuhfatul Muhtaj. Itu Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, kalau kita bisa belajar kita tuhfah, jadi lagi. Ini aja katanya ulama saat kami ini hebat. Udah cakap tuh pantinya, wudhunya, sholat, ibadah yang masuk. Ini orang-orang hadroh masih singkat, cakap ya kan? Yang jarang kan kalau kita melihat di fikih-fikih yang ngajar-ngajar gini kan, ini karena ulama hadroh luar biasa kecil, disingkat, dipermudah. Nah di sini dikatakan lagi, kalau di situ dibilang takrar salasan, tapi dalam kitab Tuhfah bukan disebut salasan, tapi yusan itu dia mengulang 3 kali. Mengulang 3 kali ini bisyurut ya, sesuai dengan syarat-syaratnya yang sudah diceritakan tadi di atas di wudhu, sebagaimana wudhu. Wa takhdiru sya'ar, seperti katanya ulama mengulang 3 kali itu takhdiru sya'ar, apa menyelah-nyelahi rambut kepala ini, takhdiru sya'ar rasihi, habis itu membasuhnya, kan? Diulang 3 kali itu semuanya ittiba, semua itu tujuannya untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ittiba sunnah, mengikuti sunnah itu pahalanya besar. Cuma tahlilu syukuril wajhi, habis itu menyala-nyalahi rambut-rambutnya di wajah begini-begini. Ini kan harus wudhu terus sampai dalam. Kalau belum itu kok wudhu impor atau bulu-bulu yang ada di muka ini banyak. Bulu-bulu yang ada di muka ini harus diselesai. Wudhu aja wajib, apalagi mandi, ya kan? Nah ini, cuma wasnihu, lalu membasuhnya, lebih menyala-nyala dibasuh, lebih diselesai dibasuh. Cuma takhlilu syu'uril badan, kemudian menyala-nyalahi semua bulu-bulu di badan. Ini tangan-tangan orang itu ada bulunya, kaki ada bulu cepat. Gitu ya kan? Kadang-kadang bulu ini kan kalau air cepat nggak masuk ke bawahnya, gini-gini. Itu sunnah-sunnah semua. Cuma wasluhu, kemudian sambil menyala-nyalain pembasuhan juga dibasuh lagi. Kiasan ala rasi, itu dikiaskan sama seperti dia membasuh kepala. Kepala rambutnya banyak, kaki dikit juga sama seperti menyala-nyalain kepala. Dikiasi seperti dia membasuh kepala tadi. Wahada tertib, dan urutan-urutan ini yang tertib seperti ini wa illa ara man sarraha bihi dhahir. Walaupun saya katanya Imam Sa'id bin Muhammad Ali Baksyir Ad-Dawani mengarang daripada kitab Busyrul Karim, saya belum melihat siapa yang menyatakan ini secara jelas. Tapi memang benar ini hukumnya harus seperti itu, pembasuhan itu harus maksimal. Wa tasdilul baqiyati, dan mengulang lagi semua, ya bukan cuma tadi itu yang kepala sama kaki atau bulu-bulu, semua diulang 3 kali ya. Jadi sunnah-sunnah tadi itu termasuk tangan, hidung, kuping, ya kan? Yang sunnah-sunnah tadi itu umur segala macam. Yang sunnah-sunnah itu harus di terus apa? Perhitungan pada kali ini kena ulang 3 kali semua. Imma bil ayaksila shiqqahul aiman tsumma al-aysar. Boleh jadi dengan tata cara dia membasuh bagian kanan ya 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali, ya kan? Cuma hakadatan, kemudian demikian juga diulang lagi yang kedua, cuma salisatan, kemudian yang ketiga kayak gitu. Kan? Boleh tata cara mengulang 3 kali itu begini caranya. 1 kali selesai, 1 kali, terus kanan 1 kali, nah kiri 1 kali, puasa terus 1 kali, selesai semua, baru pulang lagi ke kepala. Habis semua selesai 2. Boleh sekaligus atau boleh satu-satu 3 kali. Tangan dulu deh. 1, 2, 3 boleh. 1, 2, 3. Mata 1, 2, 3. Kuping 2, 3. Semuanya semua boleh. Atau 1 kali gue tadi mandi sekali 1 kali, diulang lagi 2 kali, diulang 3 kali. Yang terlain dia mau ulang yang mana?
enaknya yang mana terserah boleh. Di aywaliya thalathatal aiman thumma thalathatal isar. Dia mengulang langsung sekaligus kanan 3 kali, atau nanti setelah kanan 1 kali baru kiri 1 kali, kanan 2 kali baru kiri 3 kali. Tapi kan didahulukan kan. Tapi kalau yang udah umum biasanya selesai kanan 3 kali baru jadi 3 kali. Jadi artinya mendahulukan itu secara tuntas dulu selesai. Tapi mendahulukan itu bukan cuma awalnya aja, pertengahannya, akhirnya semua dahulu, baru nanti mulai lagi. Ya kita wudhu kan, 5 kali selesai, tangan 5 kali, 5 kali kan gitu kan. Karena nggak selesai 1 kali semua, keluar lagi waktu kan. Itu kurang ya, kurang umum. Biasanya kan langsung kan. Tapi boleh begitu. Kalau mau ngambil sunnah-sunnah, yang mana yang enaknya terserah. Wa qiyasan wudu, dan juga dalam kias wudu tadi. Wudu kan langsung tiga selesai baru kanan, kiri, ya kan? Kalau wajah 3 kali selesai baru kepala 3 kali itu gitu kan. Nah ini kalau bisa diikuti tata cara wudu. Nah semuanya itu du'ayyana hadhihi sunnah. Ini semua ditentukan demikian ini tujuannya untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrul farqi bainal wudu wal ghusli. Lalu Imam Musannif ini kitab Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Qahtani itu menyebutkan perbedaan antara wudu dengan mandi. Disebutin perbedaannya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, wa qafa jadul ma'i thalatan. Cukup ya orang itu mengalirkan air itu 3 kali in kana jariyan. Kalau air tadi itu betul-betul sudah mengalir ke seluruh tubuhnya, tanpa disela-selahi, tanpa digerak-gerakkan. Seandainya cuma semua, ya kan? Itu sudah cukup, berasa banget. Seperti itu nyukur di kolam, kalau mau nyukur, kalau niat, mau itu umur, sekali nyukur, mau itu umur, ada apa umpamanya di dalam tangan lama gitu, itu kan sekali nyukur, ya kan? Gak pakai digaruk-garuk ya langsung, kena semua. Seandainya kena semua, udah sah. Ini cukup katanya Imam Abdullah bin Abdurrahman, air tadi itu sudah mengalir ke seluruh tubuhnya. Tapi kalau seandainya dia nggak yakin kalau bayu ini tanpa digerak-gerak, maka harus digerak-gerak. Tapi kalau sudah yakin nggak usah. Namun gerak-gerakan tadi itu di tubuhnya itu sunnah. Wa illa tuharrak salah sama rot. Kalau enggak harus digerak-gerakkan sampai 3 kali. Tujuannya apa? Ya tanawala takrarul lahu, supaya itu tercapai, kan? Yang namanya pengulang-ulangan itu dapat, dan juga menggerak-gerakkan sunnah tadi. Wal aula, dan yang lebih utama takhirut takrar al-dalki. Yang lebih utama itu mengakhirkan mengulang-ulangi itu dibanding menggosok-gosok. Mengakhirkan, jadi kan ada gosok-gosok. Tapi katanya ulama diulang 3 kali. Jadi pertama diulang dulu, 2 kali gosok, mengakhirkan yang namanya mengulang itu dari menggosok-gosok atau memijit-mijit. Tujuannya apa? Supaya pengulangan tadi itu bisa diterima dari dasar menggosok-gosok atas sunnahnya tadi. Jadi mengulang sama menggosok kan berbeda. Mengulang 1 kali, gosok lagi, ulang lagi, gosok lagi, ulang sama gosok. Ini diakhirkan mengulangnya, tapi ulang. Juga bisa posisi tahu, ulang. Pokoknya terakhirnya itu apa? Mengulang. Menggosoknya masih nomor 2 aja. Jangan ulang selesai gosok aja. Berarti yang mengulang dulu enggak diakhiri. Yang akhir menggosok. Tapi yang utama itu apa? Mengulang dulu baru gosok. Kalau gosok kan berarti udah bersih kan? Nah ini wadah lalu sunnahnya lagi memijit-mijit. Jadi kita nanti kan kalau wudu itu dalam beberapa pendapat yang mewajibkan hukum memijit itu jadi wajib. Nah kalau Imam Syafi'i wudu mijit-mijit itu nggak wajib, sunnah aja. Apa digosok-gosok? Apa? Ini sunnah.
Tapi kalau Imam Nawawi, Imam Maliki, Imam Hanafi wajib. Itu wudu. Apalagi mandi, dia wajib, tetap wajib. Nah, kenapa kita disunahkan untuk menggosok? Khurujan min khilafi mujibihi, supaya kita keluar dari pendapat yang mewajibkan. Seandainya hukumnya yang benar sama Allah dibilang mijit, maka kita selamat, karena kita udah mijit kan. Tapi kalau ente bilang, oh Allah bilang itu wajib, kenapa ente bilang sunnah? Berarti ente masih nggak sah, Imam. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan itu ada dalilnya, ya, pendapat ini supaya kita nggak ragu-ragu mana yang benar, udah gitu aja jadi selamat. Hujan, biar kita keluar dari keraguan, sebagaimana orang yang mau mewajibkan hukumnya menijit dalam wudu atau mandi. Nah, ini jadi kita selamat. Wa qalu fi kulli maratin, dan memijit-mijit itu juga setiap kali basuhan tangan wudu, satu kali pijit lagi, habis itu satu kali gosok, sudah wudhu lagi. Amin. Makanya di sini dikatakan mengulang-ulang setiap kali, basuhan diulang, setiap kali basuhan diulang. Nah ini hukum-hukum kesunahan-kesunahan. Minat salati di jami'il badan. Jadi mengulang-ulang sampai 3 kali tadi mijit-mijit dari seluruh badan kita ini ada kesunahan-kesunahan. Kalau yang dikatakan Imam Syafi'i, tapi kalau Imam Hanafi, Imam Maliki wajib. Biar kita selamat dari pendapat yang mengatakan wajib, maka kita melakukan juga supaya kita tidak sampai batal. Nah, kalau seandainya fa'ista'inu lima la tasibu yaduhu ilaihi bi khilqatin. Nah, kalau seandainya dia tadi basuhan belakang tangan kita nggak bisa sampai belakang gini, mana caranya belakang menggosoknya? Nah, sampai dia boleh melakukannya dengan bantuan basuhan pakai kain atau pakai apa yang gosok dulu kena. Tapi kayaknya basah dulu gitu. Benar? Berarti kena semua kan bagian belakang lah. Tangan kita nggak bisa kesini kan susah. Ya kan? Bapak itu bisa nggak tangan ini ke sini ketemu ini. Susah. Ketemu seperti itu ya, Pak. Tapi kalau nggak ketemu nggak kena. Kalau kita bahasa yakin, gitu Pak. Nah, kalau kita yakin, waduh ini kurang yakin ini air nyampe ke punggung ini, nggak pakai itu. Air itu kenapa yang bisa nyampe? Berarti kita sudah melakukan semua tubuh kita dengan basuh. Dan itu juga disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Minhaj. Disebut di situ harus digunakan alat bantu untuk menyampaikan air ke tempat basuh yang nggak dijangkau oleh tangan. Itu bagus, boleh dipakai. Terakhir, mana sebenarnya? Wala yadurru ta'khirul jalki 'ala al-ghusli, dan enggak masalah kalau dia mengakhirkan gosokan atas basuhan, enggak jadi masalah. Kita gosok dulu, ya basuhan dulu baru gosok. Dia mengakhirkan tadi itu pijitan atau akhir pijitan, gosokan dibanding basuhan, enggak jadi masalah. Kalau dulu dibasuh baru gosok apa diakhiri. Atau gosok dulu baru dibasuh, enggak jadi masalah. Tapi jangan mendahulukan basuhan atas idopah. Jadi digosok sebelum belum siram air, digosok dulu nggak usah. Jadi sambil nuang digosok itu. Barang itu boleh. Wastishabun niyah. Lalu diajarkan kesunahan lain dalam mandi wajib ini menjaga niat, nggak boleh keluar dari niat sebelum berakhir semua itu basuhan. Nggak boleh kita udah selesai, karena masih kaki masih kering. Sudah keluar dari niat mandi wajib, itu berarti keluar. Sama kita sholat, saya batalin sholat tanpa saya batal, belum selesai sholat, ya kan? Menjaga niat dari awal sampai akhir belum selesai kalau belum apa tadi itu membasuh semua. Dzikrul qalbi, niat itu harus disebutkan di dalam hati ya, di jami'i, di dalam seluruh basuhan tubuhnya tadi itu niat semua harus diniatkan, menjaga niat dari awal sampai akhir di seluruh tubuhnya itu seperti wudu. Setelah seluruh organ tubuh yang wajib dibasuh wudu, maka boleh dia selesai dari wudu. Niat selesai dari wudu. Nah, ada lagi sunahnya wa alla yanqusu ma'hu an sha'in, dan kalau bisa jangan sampai kurang airnya dari satu sok. Satu sok itu kalau diukur literan itu 3 liter. Ya, minimal. Oh 3 liter sebotol apa itu? Botol apa yang gede itu 3. Tapi di
Itu ya kalau seandainya kita di dunia udah gak ada air mesti gitu. Kalau udah 1 liter minimalnya 3 liter boleh kurang. Tapi, ada anjuran katanya ulama. Seandainya baru 2 liter udah semua udah kebasuh, boleh nggak? Seandainya dia fa'inna qasah wa asbagha, tiba-tiba kurang dari 1 sok, baru kurang dari 3 liter, baru 1 sok namanya 2 liter lah atau 2,5 liter. Tapi udah dibasuh semua, wa asbagha itu artinya udah sempurna basuhannya semuanya, itu dihukumi kafah, cukup. Boleh. Tapi hebat tuh bisa mandi kayak gitu, ya kan? Mandi. Jangan bukan kena semua, tapi bisa kena semuanya. Ada kan kayak orang yang di TV itu, itu cuma segelas, gimana coba itu? Udah kena semuanya. Sah. Tapi susah kan? Ya, kalau seandainya dunia sudah air, sudah susah itu kita baru digunain begitu, nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau masih ada air, ngapain mau susah-susah ya kan? Nah, kayak gini nih. Tapi minimalnya sekarang kan banyak air. Minimalnya itu 3 liter. Minimal. Kan ini batasan paling minimalnya mandi wajib. Ya, 3 liter. 3 liter maknanya 1 sok. Itu 1 sok itu diperkirakan fi muqtadilil khilqah. Muqtadilil khilqah itu maknanya ukuran orang yang normal perawakannya. Kalau ada orang tinggi 2 meter, ya kan? Masa cukup 3 liter, ya kan? Bukan orang yang pendek tinggi ya. Ini bukan muqtadilil khilqah, yang normal. Ya, itu kan normal nih, orang normal. Nah itu diukur orang-orang kayak antum, karena hukum itu dipatoki buat orang yang umum, bukan yang luar biasa ini. Kalau luar biasa kan enggak umum. Jarangnya ada manusia cuma tingginya 1,5 liter, 1,5 meter, tinggi segini ini sih bukan normal, ya kan? Bukan normal. Atau tingginya 3 meter, gimana? Nah, kalau gini susah. Nah, kalau seperti yang tinggi-tinggi seperti itu, ya kan? Atau orang yang kecil-kecil kayak gitu, kadang 2 liter udah habis sebenarnya, udah cukup, ya kan? Nah itu semua dipertimbangkan katanya ulama, wa yazidu wa yanqusu bihasabi hali. Itu menurut ukurannya dia. Minimal ukuran dia paling minimal yang paling tinggi itu bisa 5 liter paling minimal. Sudah itu 5 liter. Karena dia di atas normal ukuran manusia biasa. Ini buat luar biasa, ukurannya itu bisa 3 meter kalau orang tinggi banget di sini. Pernah kita ngumpul orang 3 meter. Tapi patokannya gimana nih? Oh, sedikit itu panjang banget. Nah, itu namanya di luar batas normal. Muqtadilul khilqah itu normal. Seperti Nabi kita Muhammad itu normal, Nabi itu normal. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi wajibkan yaqtasilu bisa'in. Nabi menggunakan dalam posisi air yang susah. Itu Nabi memakai kiriman 3 liter. Nanti ada besar. Kalau orang Saudi kan kadang-kadang air ada, kadang nggak ada kan. Pas lagi tidak ada air, Nabi ada besar. Nanti bisa 3 liter habis. Pas semua basuhnya. Nah ini jadi patokannya Nabi. Wa amma ghairul mu'tadil, kalau buat orang yang nggak normal perawakannya, ada pun lebih atau kurangnya itu diukur menurut hal ikhwal keadaannya dia. Paham ya? Anak kecil ini anaknya bayi, ya udahlah. Masa bayi ada besar sih, apa? Paman ada orang 20 kayak bayi badannya, ya kan? Terus ada besar dia mandi, ukurannya gini paling gimana? Ya, gitu aja. Mandi bayi. Wallahu a'lam. Sebenarnya masih banyak, nanti kita sambung.